Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabtu pagi selalu kutunggu-tunggu. Karena setiap Sabtu pagi pasti ketemu kawan-kawan ngobrol ngalor ngidul entah kemana, kumur malutuk. Nah, biasa kita jumpa lagi sama Bang Halis, ada Baharudin Haritonang, ada Idrus Abdullah, ada Jaya Arjuna, ada Bersiar, dan ini hari ada satu kawan kita juga, kawan lama dari Medan, wajahnya sudah sangat kenal lah. Kami sering berapa kali jumpa, cuman karena kami tidak di sampan yang sama, kami jarang berhubungan bisnis. Tapi aku tahu dia, mungkin dia tahu aku juga. Ya, tapi pada arah yang sama kan? Lalu arah yang sama. Pembicaraan kita hari ini adalah ngobrol. Ya, ngobrol. Jadi bukan webinar, bukan wawancara. Jadi Anda ini bahagian dari kami ngobrol-ngobrol. Kayak kebetulan kita lagi jumpa di kedai kopi. Ngapain kau Mas Siapa? Ayo duduk aja sama kita yuk. Apa cerita nanti, urusan nanti. Ya. Jadi gini apa kemarin itu dia pas mau ke Medan, aku baca dulu lah di airport. Aku bilang ini tolong dulu kita gabung di acara Medan punya cerita. Oh siap katanya, boleh. Wah, senang lah. Udah lama sebenarnya aku pengen undang Ghazali Situmorang ini di acara kita. Karena beliau ini kan punya pengalaman bahkan sebagai ketua Jaminan Sosial Nasional DJSN, dan paling banyak lah mengetahui seluk-beluk mengenai BPJS. Dan ini kan sekarang satu kondisi yang terjadi di saat ini tentang pengobatan BPJS. Jadi saya pikir tepat kali nanti kita bisa banyak menanya, banyak menggali, banyak menyampaikan satu informasi mungkin bermanfaat juga untuk masyarakat. Nah kalau masyarakat tadi, saya pikir seperti diterangkan oleh Kisari tadi, sudah nggak asing ya. Beliau ini kawan kita juga mulai dari kuliah sampai karirnya di Jakarta bersama. Jadi nanti mungkin kita bisa gali pelan-pelan dalam perjalanan. Aku malah masih mau bertanya, setelah menghilang berapa tahun kami tidak berjumpa, kegiatan terakhir kawannya apa gitu? Asali kira-kira bisa sedikit runtut sedikit saja. Jalanan mulai dari Medan itu sampai Jakarta dan sekarang posisinya di mana? Dari Medan dilempar dulu ke Siantar. Sempat di Siantar saya 3 tahun sama Pak Juldo itu tadi dengan Pak Tengku tadi kita ngobrol itu. Jadi dengan wali kota Jul Kipli itu kawan Bang Aritonang itu pasti kenal baik itu Pak Jul Jerman. Kalau di Jogja disebut Jul Jerman itu karena macam orang Jerman dia. Malah itu Arab. Kemudian saya pindah ke Jakarta ke BKKBN dan pindah ke Kementerian Sosial. Di Kementerian Sosial saya ditarik oleh Bang Batir Hamzah. Batiar ya. Bang Basiar tahu itu. Toko di Sumatera Utara. Dia minta saya ikut membantu dia. Dan saya kemudian menjadi eselon 2 di sana, kemudian eselon 1 akhir sebagai sekjen dan staf ahli. Kemudian diajak Agung Laksono. Itu kawan Bang Aritonang juga. Diajak Agung Laksono untuk jadi itu anak Medan juga tuh Agung Laksono. Iya, karena dia ikut orang tuanya di Medan. Iya, makanya SMA di Medan. SMA di Medan. Memang Agung Laksono ini berteman dengan orang Medan luar biasa sebab saya lihat sampai di Menko Kesra itu teman-teman SMA dia di Medan itu sering berkumpul itu. Saya sering ketemu juga itu. Diajak Agung Laksono jadi deputi dia sekalian mengurus proses transformasi BPJS. Itu periode keduanya SBY. Saya di Menko Kesra sampai 1 tahun periode Puan Marani. Jadi setahun sama Puan saya sempat. Saya tahulah bagaimana bisa kita dengan kinerja Agung Laksono dengan Bu Puan ya. Itu memang kalau istilahnya Medan bilang TST lah kita itu. TST. Saya sambil merangkap ketua DJSN mewakili unsur pemerintah. Nah, saya pensiun 2015 saya pensiun. 6 bulan sesudah itu saya juga habis periode di DJSN. 2010 saya sudah mengajar di UNAS sampai sekarang. Saya sekarang tetap di UNAS mengajar di FISIP di administrasi publik. Nah, sampai sekarang itu yang saya tekuni. Kebetulan memang rektornya itu, rektor UNAS itu adik Profesor Effendi Diluk Putra. Iya, adik Effendi.
Ada di Profesor Pendi. Ya, Pendi. Ya, jadi saya diminta membantu dia di sana sampai sekarang. Tapi saya tiap bulan nih ke Medan sebetulnya. Tiap bulan saya ke Siantar. Saya ada BPR Syariah saya. BPR Syariah di Senaksak. Itu sudah 27 tahun yang lalu yang saya dirikan waktu saya kepala BKKBN. Oh. Nah, itu BPR Syariah. Alhamdulillah BPR Syariah ini adalah yang terbaik di Sumatera Utara dari 5 BPRS. Di majalah Infobank kita ada 5 kali mendapat penghargaan. Nah, jadi saya kalau ke Medan ini di Medan sebetulnya dalam rangka kontrol ini juga itu BPRS. Jadi suasana Siantar tuh walaupun saya peratukan di sana ya saya nikmati lah. Pagi saya tetap langganan di Siantar Hotel walaupun hotel tua tapi saya itu yang paling bagus. Ada minuman Cambada masih ada, Li? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Dulu nggak ada. Kan hotel tuh, kepotong dikit. Grand Hotel tuh, ingatlah kita semua. Itu sudah setingkat dengan Hotel Debur atau Grand Hotel zaman dulu. Betul. Kalau kita duduk di balkonnya tuh, kayak mener-mener kita. Betul di depan tuh kan. Kursinya masih belum berubah. Betul. Cuma ruang makannya itu kursinya udah dirubahnya. Itu yang berubah. Yang lainnya mejanya tetap, jendelanya tetap. Dan kita enak jalan pagi di taman tuh. Tamannya udah bagus. Udah bagus ya? Udah nggak dikasih pagar lagi. Dibuka pagarnya. Dibuka pagar. Jadi jalan kita, kita nikmati lah itu. Tapi hubungan sama DJNS masih? DJSN saya tetap sampai sekarang jadi konsultan. Jadi ada masalah-masalah ya. Sekarang ini kan sedang ada upaya untuk merubah undang-undangnya. Undang-undang SJSN itu dan undang-undang BPJS. Undang-undang SJSN itu dulu saya rasa masih Bang Aritorang di sana itu dirumuskan itu. Ya, kemudian ada keinginan untuk dirubah karena sudah ada hal-hal yang disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Saya diminta ikut menyusun draftnya untuk nanti naskah akademiknya disempurnakan dan sudah masuk dalam balik sebetulnya. Di dalam balik sudah masuk, cuma ini kapan mau dibahas ini yang belum dapat jadwal. Kira-kira begitu. Kira-kira bisa nggak gambaran ini aja dikit? Undang-undang itu sendiri kan pasti nanti kan berdampak lah pada masyarakat terhadap fasilitas yang dia peroleh dari BPJS. Kira-kira kabar gembira atau kabar menyedihkan nih bagaimana? Ya ada satu hal. Ketika BPJS mulai kita kenal, ya seperti biasa juga kita kan tidak menerima begitu saja. Ya, apalagi kita punya pengalaman dengan asuransi lain, itu selalu pahit. Ya, ujungnya susah. Begitu mau pengobatan, mau apa susah sekali. Ya, aku tidak usah sebut nama, tapi merata lah itu. Aku gini, kalau sudah cerita tentang ada sosial katanya, gatal empedu kata orang kampung. Mau digaruk tak sampai, tapi gatal deh kan. Iya. Nah itu yang kita sampaikan Bang sekarang bahwa timbullah semacam apatisme apa sih? Ya sama saja nanti itu. Nah, itu kayak kita dan sama ajanya itu gitu kan. Bang Alis, itu sosial itu artinya orang yang sora yang sial. Iya. Aku mau bilang itu tadi. Jadi begitulah dia Gazeli, pendapat tuh. Sangat pesimis ya. Sangat tidak punya pikiran lagi kepada lingkungan. Tetapi ketika itu jalan, kita tidak baca. Dia punya misi, ya BPJS itu apa, segala kita nggak baca. Tetapi ketika itu terkena ke kita, dan kita dapat ada manfaat. Belum kita panjang ya cerita tentang apa berkaitan dengan BPJS. Aku mau tanya, apa yang dimaksud dengan jaminan sosial tuh? Untuk kepentingan siapa? Iya, betul. Dan kemana arahnya gitu, Bung? Tanpa kita harus membaca kan? Ya, jadi kalau kita lihat prinsip jaminan sosial itu kan beda dengan private insurance, ya. Kita perbedaannya aja lah. Kalau definisinya saya rasa itu dah. Kita lihat di mana sebetulnya perbedaan jaminan sosial insurance dengan private insurance ini. Kalau private insurance itu kan dia itu paketnya kan terbatas. Paket terbatas, tergantung kepada berapa iuran kita. Dari situlah nanti paket jenis penyakitnya yang ditanggung.
Ya, preminya ya, Kalau premi ya. preminya itu kalau mau semua ditanggung itu paket preminya kan besar, bisa jutaan. Oke. Udah itu dia lihat kelompok umur. Kan gitu. Yang private dulu biar ini yang dirasakan di masyarakat. Ya, ya, ya. Kan kelompok umur. Kalau private insurance itu kalau sudah lansia, apalagi banyak simpanan, ini hari datang besok udah akan datang lagi dia. Dia ini kita tidak menjadi objek yang strategis karena akan banyak nanti risiko yang dia take over. Nah itu private insurance itu ya. Kemudian dia teliti dulu kita itu menyimpan penyakit apa kan begitu. Waktu kita meregister kita hanya riwayat. Komorbid riwayat penyakit tuh ditanya tuh komorbid. Nah nanti dari situ baru kemudian dia hitung segala macam. Nah itu kan dapatlah angkanya. Itu yang paling mendasar. Nah jaminan sosial kita itu undang-undang mengatakan untuk jaminan kesehatan nasional setiap penduduk Indonesia wajib ikut. Nah, jadi tidak pilihan, bukan opsional. Ya. Kalau artinya kalau sampai Bung Ghazali tinggalkan kemarin tuh Dewan Jaminan Sosial ini, jauh berapa banyak artinya masyarakat itu yang sudah mendaftarkan di jaminan sosial? Sekarang itu sudah 222 juta dari 277. Dari 270 juta, 222 juta jadi peserta. Jadi peserta yang membayar, artinya membayar iuran. Membayar itu ada 3 model. Oke, sesuai dengan ketentuan ya. Ada kelas-kelasnya. Bukan kelasnya. Mana ada yang dibayarkan oleh pemberi kerjanya. Ya. Kalau dia bekerja, baik pemerintah maupun swasta, yang bayar pemberi kerja. Oke. Ada yang bayar mandiri. Tapi yang ingin saya tanyakan, terlepas dari itu yang ingin saya tanyakan, kenapa kita mendengarkan kemarin tuh dari 220 juta yang melakukan pembayaran, baik yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan mandiri atau apapun. Kenapa kita dengar BPJS rugi? Nah, ya ini ceritanya. Atau banyak sumbangan mungkin ya? Bukan. Ini maka itu cerita panjang. Saya bisa satu hari satu malam bercerita itu. Jadi awalnya. Sebelum kerugi, selesaikan dulu tadi. Yang membayar itu usaha, mandiri, satu lagi apa? PBI, penerima bantuan iuran. PBI. Itu gratis deh ya. Itu gratis deh ya. PBI itu syaratnya orang miskin. Itu sekarang ada 96,8 juta orang miskin dan tidak mampu mendapat PBI, menerima bantuan iuran. Tapi dia, Bung Ghazali, saya potong. Kalau kiranya kalau kita bicara jaminan sosial ini kan ceritanya bagaimana kegotong royongan kan itu dia. Itu salah satu prinsip. Betul. Antara subsidi kan begitu. Dari 97 juta yang dia dapat bantuan PBI tadi kan begitu Artinya dia ikut juga mensubsidi kepada orang yang mandiri. Atau sebaliknya. Mandiri juga begitu kan begitu. Nah, ini enggak ada istilah subsidi antara kelompok itu enggak ada. Karena dia itu diletakkan dalam satu keranjang yang sama. Jadi konsep baitul mal. Kalau kita konversikan dalam nilai ajaran Islam itu dia konsep baitul mal. Jadi semua orang disuruh mengiur. Memang besarnya iuran bisa berbeda ya tergantung tadi kalau perusahaan dia plafon gaji ini kalau kemudian kalau orang miskin berapa ada masuk semua. Tapi tidak semua itu bisa mengambil mengambil uang yang dikumpulkan itu. Hanya yang sakit. Hanya yang sakit. Hanya yang sakit. Nah, yang sakit ini hitungannya itu hitungan epidemiologinya dan public health-nya kira-kira sekarang di Indonesia itu 15% itu yang sakit. Gitu. Jadi dari 222 juta itu angka yang sakit itu dikira 15%. Besar itu. Negara maju di bawah 10%. Iya. Ini menarik. Tadi Anda katakan bahwa semua ayuran itu kan pola baitul mal. Berarti masuk ke satu keranjang. Nah, kalau kita lihat karena satu keranjang itu jumlah orang yang sakit itu lebih biasanya itu ada orang yang menengah ke atas. Karena mereka banyak mengidap penyakit yang parah.
ada Ya. yang sakit gula, ada yang sakit Ya. menaut, ada Ya. yang sakit jantung. Dibandingkan Ya. dengan orang yang PBI. Ya. Ya, PBI itu paling-paling influenza saja nih gitu. Ya. Artinya orang PBI ini ikut memberikan keinginan satu keranjang tadi. Lah itulah yang mau kita luruskan. Informasi yang begitu yang kita luruskan. Penyakit gula bukan milik orang kaya. Yang orang miskin. Pergi aja rumah sakit RSUD itu yang cuci darah. Banyak yang miskin-miskin itu nikmati cuci darah gratis. Dulu Berapa persen, Bung? Sedikit. Tidak, sekarang udah semua. Semua yang kena gula di rumah sakit. Coba periksa, saya kan udah keliling rumah sakit. Dulu itu tidak muncul, karena udah sempat mati di jalan. Mati dia, nggak sempat dia ke rumah sakit. Dibilang kena dukun segala macam, karena dia penyakit gula. Sudah apa? Nah sekarang, jadi yang namanya katastrofik itu sebetulnya bukan hanya orang kaya saja. Orang udah hampir semua kelompok masyarakat itu mendapat penyakit itu. Nah, terlepas dari itu, kita pisahkan dulu satu keranjang tadi 15%. Pokoknya yang 15% itu siapapun sakit apapun dia yang berindikasi medis, pelayanan medisnya itu standar sama. Itulah namanya di Kementerian Kesehatan itu ada paket inasidigis. Dikelompokkan per jenis penyakit, dihitung biayanya. Yang kaya maupun yang miskin, paket itu sama biayanya. Bedanya nanti cuma di kelas. Kalau yang kaya, karena dia membayar 150.000 per bulan, dia kelas 1, maka pelayanan akomodasinya di kelas 1.